Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Teti Nur Aini, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Raja Desa dalam aksi nyata 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Latar belakang aksi nyata yaitu menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Sebagai seorang guru, kita meyakini bahwa murid adalah makhluk yang unik. Kebutuhan murid juga berbeda, baik dari segi kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran murid di kelas sesuai kebutuhan belajar mereka. Mengidentifikasi kebutuhan murid sangat penting karena kita bisa menyesuaikan pembelajaran dengan tepat sehingga anak menjadi sukses dalam proses pembelajaran. Tujuan dari aksi nyata yang saya lakukan adalah mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi dengan memperhatikan kebutuhan belajar murid, mewujudkan strategi pembelajaran berdiferensiasi sesuai kesiapan minat dan gaya belajar murid, dan mewujudkan murid berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Tolak ukur aksi nyata yang dibuat diantaranya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi meliputi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Melakukan penilaian sesuai dengan kriteria penilaian formatif dan sumatif. Tindakan yang dilakukan diantaranya yang pertama, menyusun RPP berdiferensiasi sesuai pemetaan kebutuhan belajar murid sesuai dengan kompetensi. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Yang ketiga, melaksanakan penilaian pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang keempat, melaksanakan refleksi penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Berikut ini adalah foto penyusunan RPP berdiferensiasi. Dukungan yang dibutuhkan untuk aksi nyata diantaranya dukungan dari kepala sekolah sebagai penanggung jawab sekolah, dukungan dari rekan sejawat untuk memberikan umpan balik atas penerapan pembelajaran diferensiasi, dukungan dari murid sebagai pelaku utama dalam aksi nyata, dan sarana-prasarana yang menunjang pembelajaran berdiferensiasi. Berikut ini adalah foto aksi nyata berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Berikut adalah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Ya, bertemu lagi dengan Ibu di pagi yang luar biasa ya. Bisa berkumpul kembali di pagi ini untuk mencari ilmu bersama-sama. Tapi sebelum ke pembelajaran yang selanjutnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa silahkan dipimpin oleh KM. Berdoa mulai. Sebelum ke pembelajaran, silahkan mengecek baju kalian terlebih dahulu, mengecek sekitar kalian terlebih dahulu, apakah sudah rapi, apakah sudah bersih. Apabila masih ada sampah, silahkan untuk dibuang dulu ke tong sampah. Sudah rapi? Sudah. Oke, kalau sudah rapi, 4 orang siapa saja? Ica, Lina, Dewangga, sama Tegar. Ica, Lina, Dewangga, dan Tegar. Kemana? Oh, sakit semua. Kita doakan semoga pertemuan selanjutnya bisa bersama-sama kembali dengan kita untuk belajar di kelas ini. Nah, takutnya masih ada yang di luar atau tidak sakit, tapi memang tidak ke kelas. Jadi Ibu akan mengabsen satu persatu. Anissa. Nah, anak-anak, sebelum ke pembelajaran, tadi Ibu sudah mengabsen ya. Untuk membangkitkan semangat kalian, kemudian kalian terpacu untuk mencintai tanah air kita, ya, membangun cinta tanah air sejak dini. Sebelum ke pembelajaran, kita akan menyanyikan dulu lagu nasional. Silahkan untuk berdiri.
Nah, sebelum itu di sini coba lihat ke Selandia. Ada kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, dan manfaat. Jadi, kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah 4.4, yaitu mengonstruksikan teks eksposisi dengan memperhatikan isi, permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi. Meliputi struktur dan ada poin manfaat anak-anak. Kira-kira pembelajaran eksposisi itu ada manfaatnya tidak? Kira-kira ada yang bisa memberikan satu contoh? Saya, Bu. Oke. Jadi manfaat dari pembelajaran kali ini saya bisa belajar tentang berargumen dan memberikan fakta-fakta yang bermanfaat bagi diri saya dan orang lain. Ya, jadi ketika kalian belajar eksposisi, kalian bisa belajar berargumen, belajar mengembangkan fakta yang nantinya akan sangat-sangat berguna untuk kalian dan orang lain di sekitar kalian. Apersepsi. Masih ingatkah kalian dengan materi minggu lalu? Masih. Sudah dibaca? Sudah. Luar biasa sekali ya kelas ini. Berarti semalam belajar dulu sebelum belajar dengan Ibu hari ini ya. Nah, Ibu akan tes nih, benar-benar sudah dibaca atau tidak semalam gitu ya. Teks eksposisi, definisinya apa, Cung? Ya? Teks eksposisi merupakan teks singkat dan padat yang disusun dengan tujuan untuk menyampaikan informasi dengan Ya, jadi teks eksposisi adalah teks yang berisikan informasi, pengetahuan, dan di dalamnya itu disajikan secara singkat, padat, dan akurat, dan di dalamnya ada argumen dan fakta. Itu. Nah, di sini ada pre-test. Ya, Ibu akan bacakan dulu contoh teks eksposisinya. Silahkan simak baik-baik ya. Di sini sudah ada strukturnya, pernyataan umum, argumen, dan penegasan. Semua transaksi keuangan bisnis yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari bisa diklasifikasikan menjadi 5 jenis, yakni transaksi aset, likuiditas, ekuilitas, penjualan, dan biaya atau beban. Kemudian masuk pada argumentasi. Klasifikasi atau penggolongan transaksi keuangan bisnis dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan proses penyusunan laporan keuangan perusahaan dan entitas lainnya. Misalnya jenis transaksi aset dan membeli atau menjual kendaraan operasional. Kemudian ada transaksi kas, piutang, persediaan dan biaya dibayar di muka. Jenis transaksi likuiditas antara lain pembayaran utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan penerimaan diterima di muka. Transaksi ekuitas adalah seperti penambahan modal di setor dan pembagian dividen. Penegasan ulangnya, klasifikasi jenis-jenis transaksi bisnis perlu dilakukan untuk memudahkan dan menyederhanakan tahapan-tahapan proses penyusunan laporan keuangan, sehingga akan membantu proses penyusunan laporan keuangan. Coba lihat ke sebelah kanan. Dari materi yang sudah kalian pelajari dan contoh yang barusan Ibu bacakan, kira-kira kesulitan apa saja saat kalian akan membuat sebuah teks eksposisi? Sulit sebuah fakta. Anak-anak, sebelum ke materi esensialnya, Ibu di sini memiliki satu buah video. Nanti silahkan untuk disimak baik-baik videonya. Ibu nanti akan bertanya tentang video yang sudah kalian simak. Siap? Siap. Oke. Halo, namaku Aditya. Usiaku 12 tahun. Aku dikenal sebagai anak dengan pola hidup sehat, dengan aktif mengikuti kegiatan olahraga. Oke, sudah disimak videonya? Sudah. Kalau sudah disimak, di sini Ibu ada pemahaman ya. Pemahaman itu untuk mengetes kalian benar-benar menyimak atau tidak video yang tadi Ibu tayangkan. Yang pertama, masalah apakah yang bisa kalian temukan di video? Ada yang mau mencoba? Ya. Bahaya merokok. Bahaya merokok. Satu orang lagi? Bahaya merokok untuk diri sendiri dan orang yang ada di sekitar. Ya, jadi video yang tadi ditayangkan itu tentang bagaimana sih bahayanya merokok baik untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Karena ketika kamu merokok dan orang lain tidak, berarti kamu sedang membahayakan orang.
Ada langkah-langkah menulis teks eksposisi. Jadi ini adalah materi esensial yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, materi esensialnya yaitu langkah-langkah menulis teks eksposisi. Ibu akan membacakan dulu, di sini ada contoh, kita nanti akan menjelaskan langkah-langkah ini berdasarkan contoh. Pernyataan umum. Semua transaksi keuangan bisnis yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari diklasifikasikan menjadi 5 jenis, yaitu transaksi aset, likuiditas, ekuitas, penjualan, dan biaya atau beban. Kemudian argumentasi, klasifikasi atau penggolongan transaksi keuangan bisnis dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan proses penyusunan laporan keuangan perusahaan dan entitas lainnya. Misal, jenis transaksi aset adalah membeli atau menjual kendaraan operasional. Kemudian ada transaksi kas, piutang, persediaan dan biaya bayar di muka. Jenis transaksi likuiditas antara lain pembayaran utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan penerimaan diterima di muka. Transaksi ekuitas adalah seperti penambahan modal di setor dan pembagian dividen. Penegasan ulangnya, klasifikasi jenis-jenis transaksi bisnis perlu dilakukan untuk memudahkan dan menyederhanakan tahap-tahap proses penyusunan laporan keuangan sehingga akan membantu proses penyusunan laporan keuangan. Coba sekarang kita lihat ke sebelah kanan. Adapun langkah-langkah dari penyusunan teks eksposisi yang pertama adalah menentukan topik. Topik itu adalah tema. Tema yang nantinya akan kalian kembangkan menjadi teks eksposisi kalian. Nah, Ibu tanya dulu. Tema dari video yang sudah kalian tonton tadi apa? Bahaya merokok. Ya, bahaya merokok. Kalau yang barusan Ibu bacakan? Jenis transaksi keuangan bisnis. Ya, jenis transaksi keuangan bisnis. Ketika kamu sudah mendapatkan tema, sudah tahu tujuan yang jelasnya, data-data yang kamu cari dengan kelompok nanti berupa fakta atau argumen, itu sudah ada, berarti kerangkanya sudah ada ya. Kalian kembangkan menjadi satu teks eksposisi yang utuh. Siap? Siap. Oke. Nah, peraturan LKPD seperti biasa ya. Yang pertama, kerjakan lembar kerja peserta didik yang telah dikirim melalui WhatsApp. Sudah ada? Sudah. Sudah dibaca? Sudah. Kemudian, simaklah video yang ditampilkan gurumu di depan kelas tentang tema eksposisi. Sudah disimak? Sudah. Nah, inilah LKPD-nya. Ibu tayangkan LKPD-nya berupa struktur. Bu, kenapa tema dan tujuannya tidak dimasukkan? Karena memang itu sudah ada. Ya, kalian sudah mengetahui, jadi silahkan sesuai dengan LKPD yang ini. Dari mulai tesis, argumen, penegasan ulang, kemudian ada di bawahnya kaidah kebahasaan. Jadi, kalau sudah mengerti semua, Ibu akan bagikan kelompok. Kelompok ini sudah Ibu bagikan sesuai dengan apa yang Ibu inginkan. Jadi, tidak ada unsur saya ingin dengan saya gitu ya. Jadi, dengarkan baik-baik, yang sudah Ibu sebutkan langsung membereskan tempat duduknya. Kelompok 1, Mutiara, Siva, Tika, dan Anissa, silahkan untuk membereskan tempat duduk. Kerangkanya dulu. Kamu urutkan dulu dari tema. Temanya tadi kan udah ada ya, merokok gitu. Kemudian langsung ke strukturnya nih. Yang pertama tesis. Berarti kamu nyarinya tesis terlebih dahulu ya. Ya, anak-anak, silahkan mulai berdiskusi mencari data. Ibu akan sambil keliling untuk menilai sikap kalian. Oke, anak-anak, perhatikan dulu ke depan. Ya. Kalian yang sudah progresnya selesai sampai dengan kaidah kebahasaan,
silakan di sini ada mengembangkan karya ya. Apabila kalian telah mendapatkan tesis, argumen, dan penegasan ulang, silakan untuk mengembangkan kerangka tersebut menjadi sebuah eksposisi yang utuh. Kalau seandainya nanti ada yang tidak dimengerti, silahkan untuk tanyakan. Dan untuk kertas, apabila tidak cukup, silahkan untuk minta lagi ke ibu. Ya, mengerti? Mengerti. Oke, waktunya habis anak-anak. Ya, sudah selesai semua? Sudah. Oke. Kalau sudah selesai, kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Ibu akan acak ya anak-anak. Silakan kelompok 1 terlebih dahulu. Suaranya yang lantang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mutiara Insani. Di sini saya sebagai moderator, dan perkenalkan anggota saya. Perkenalkan, nama saya Siva Anelia. Perkenalkan, nama saya Anissa. Perkenalkan, nama saya Tika Rahmawati. Di sini kami akan mempresentasikan tentang teks eksposisi. Yang pertama yaitu membacakan struktur teks eksposisi yang akan dibacakan oleh Siva. Yang pertama yaitu tesis. Rokok aktif ialah dia yang aktif menghisap langsung dari rokok tembakaunya. Nah, sekarang kita lanjutkan pada kesimpulan dan refleksi. Kesimpulan, Cung yang mau memberikan kesimpulan untuk pembelajaran kali ini. Iya. Dari pembelajaran kali ini, saya bisa mempelajari bahwa banyak fakta bahaya merokok yang pasif dan tidak pasif, dan saya mampu mengungkapkan argumen dengan baik. Ya, jadi kalau menurut Tika ya, kalau menurut Tika, jadi katanya untuk pertemuan kali ini itu kita mampu berargumentasi, kemudian mengetahui fakta-fakta tentang merokok, kemudian kita lanjutkan refleksi. Siapa yang mau memberikan refleksi pembelajaran? Dari pembelajaran kali ini, materi yang disampaikan bisa saya pahami dengan baik, dan kesulitan membuat teks eksposisi dapat ditangani dengan baik dan menyenangkan. Ya, jadi refleksi kali ini menurut Nisa ya. Menurut Nisa katanya pembelajaran kali ini yang tadinya bingung untuk pembuatan sebuah teks eksposisi tapi menjadi bisa. Coba lihat ke depan. Tugas ya, kumpulkan tugas kalian melalui Google Form. Tugas yang barusan kalian buat, itu nanti silahkan di-scan dan kirimkan ke alamat Google Form Ibu yang ini. Dan ada satu lagi, ya, karena tadi kalian belajarnya per kelompok, ada PR dari Ibu, silahkan membuat satu teks eksposisi. Untuk individu berarti kalian per orang. Kita bertemu lagi nanti dengan materi yang baru yaitu teks hikayat. Nah, untuk menutup pembelajaran silahkan KM untuk memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berikut ini adalah hasil tugas anak bentuk tes yang ditulis. Berikut adalah hasil tugas berbentuk kanva. Pembelajaran yang saya dapatkan setelah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi adalah rasa senang. Meskipun pada awalnya terdapat banyak tantangan, tapi pembelajaran berdiferensiasi patut untuk diterapkan. Berikut adalah tanggapan dari murid tentang pembelajaran berdiferensiasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Runa Antika dari kelas AKL 2 SMK Negeri 1 Raja Desa. Saya senang mengikuti pembelajaran diferensiasi yang dilakukan oleh Bu Teti karena dapat meningkatkan motivasi serta pemahaman yang saya dapat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Rahmawati dari kelas AKL 2. Saya bahagia karena dapat pembelajaran berdiferensiasi bersama Bu Teti, sehingga saya dapat belajar sesuai dengan gaya belajar yang saya miliki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian aksi nyata yang saya buat, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Salam guru penggerak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.